3, 2, 1, action! Hai sahabat pendengar pohon, selamat datang kembali di vlog podcast kehidupan seputar move on episode 2. Anyway, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau nanya nih, apa kabar hati kalian? Baik-baik aja kah? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja ya. Dan harus dong, hati kita harus baik-baik aja. Karena ya kenapa harus nggak baik? Apa alasannya hati kita nggak baik-baik aja? Menurut gue pribadi ya selagi kita masih bisa membuka mata kembali di pagi hari, masih bisa menghirup oksigen, masih bisa melakukan kegiatan baru, atau masih bisa melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, harusnya sih kita selalu punya alasan untuk baik-baik aja. Kalian pasti pernah dong dengar kalimat life must go on. Hidup harus terus berjalan. Jadi ya apapun itu yang terjadi kemarin, seburuk apapun itu, sesakit apapun itu, kita harus bisa melanjutkan hidup kita hari ini, hari esok, dan seterusnya. Walaupun ada juga statement yang bilang gak semua keadaan harus selalu baik-baik aja. Kalau memang keadaannya sedang tidak baik, ya akui aja gitu. Kita manusia, bukan malaikat. Dan manusia gak harus selalu berusaha untuk baik-baik aja. Menurut kalian gimana? Ya, gue juga gak bilang itu keliru sih. Dan kalau menurut kalian itu benar, it's okay. Tapi guys, seandainya keadaan itu bisa kita ubah menjadi lebih baik, kenapa gak dilakukan? Mengakui bahwa hati kita sedang tidak baik-baik aja, boleh. Tapi bukan berarti kita harus berlama-lama di posisi itu. Karena dengan kayak gitu kita gak akan bisa merubah apapun. Dan kita akan kehilangan banyak waktu untuk bisa memperbaiki keadaan itu menjadi lebih baik. Oke, langsung ya kita masuk ke inti pembahasan kita di podcast kali ini. By the way, sengaja podcast ini gue kasih judul 2020 dan segala lukanya. Salah satu alasannya karena momen ini bertepatan dengan momen pergantian tahun. Satu kata, berat. Ada beberapa orang yang merasa bahwa tahun 2020 ini kok terasa lebih berat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Luka yang terasa juga bukan luka biasa. Bukan sekedar luka yang bisa disembuhkan sama betadine. Luka ini mungkin tidak tampak, tapi biasanya luka yang tidak tampak berasa lebih menyakitkan sih. Luka hati misalnya, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, atau kehilangan sesuatu yang kita harapkan. Berat rasanya. Berat untuk bisa menerima semua itu. Dan yang masih sulit untuk bisa menerima sesuatu yang sudah terjadi, coba deh kalian nonton vlog pohon episode 1. Kalian pasti akan mengerti gimana caranya saling menerima. 2020. Ada banyak kisah yang terjadi di tahun ini. Mungkin yang kita lihat saat ini, kisah itu sangat melukai hati kita, mengikis harapan kita. Tapi tanpa kita sadari, luka dari kisah itu bisa mengubah kita menjadi lebih dewasa, lebih tegar, dan lebih bisa menerima keadaan yang sudah digariskan untuk kita. Yang harus kita semua pahami bahwa tidak semua kenangan harus dilupakan. Ada beberapa kenangan yang pantas untuk dijadikan pelajaran.
sekalipun itu kenangan terburuk, kita tetap harus bisa mencari makna di balik setiap kejadian yang ada, hingga kita berhasil menemukan keikhlasan di dalamnya. Dan di waktu yang bersamaan, maka hati kita pun ikut menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri. 2020 dan segala lukanya tentunya menjadi memori tersendiri yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa di tahun ini juga kita banyak menemukan bahagia yang mungkin lupa untuk kita syukuri. Bahagia karena masih bisa berkumpul bersama keluarga salah satunya, masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi terkadang memang hal-hal yang menyakitkan jauh lebih sulit untuk dilupakan. Sahabat pendengar pohon, beberapa luka juga punya tempatnya sendiri untuk kita kenang. Kita tidak perlu susah payah untuk berusaha melupakan itu semua. Karena menurut gue, semakin kita berusaha melupakan sesuatu, justru ingatan itu akan semakin melekat dan akan semakin sakit. Tanpa kita sadari, kita lebih sering nyakitin diri sendiri loh, daripada membahagiakan diri sendiri. Kalau kalian nonton vlog-vlog gue sebelumnya, kalian pasti ingat gue pernah bilang, sebelum kita membahagiakan orang lain, pastikan diri kita sendiri itu bahagia. Karena kalau kita yang gak bahagia, gimana caranya kita membahagiakan orang lain? Dan gimana caranya kita berbagi kebahagiaan kalau kitanya sendiri gak bahagia? Jadi, sahabat pendengar pohon, jangan lupa bahagia ya. Kita berhak bahagia kok. Dan please berjanjilah sama diri kita sendiri bahwa di tahun selanjutnya kita harus lebih bahagia dari hari ini, dari tahun 2020 ini. Dan simpan baik-baik di ruang hati kita segala memori kisah yang terjadi di tahun 2020, agar kita bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Satu yang harus kita yakini bahwa apapun yang terjadi dengan kita, di situ akan selalu ada campur tangan Tuhan. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih sahabat pendengar pohon yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sekali lagi, apapun yang gue sampaikan tadi, ambil baiknya aja, buang buruknya, dan jangan lupa tersenyum hari ini. See you next video guys, enjoy your journey.